Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, Penamasa Channel kali ini akan menghadirkan sebuah pembahasan tentang furudul wudu. Meneruskan, kemarin sudah dibahas tentang siwak, sekarang furudul wudu. Oke, wudu ya, bahasa Arabnya al-wudu'u, wawunya berharokat dhamma. Itu ismun lil fi'li, nama dari sebuah pekerjaan. Tapi kalau wawunya dibaca fathah, wudu, itu nama dari alat yang digunakan. Nama dari alat yang digunakan untuk berwudu. Oke, jadi furudul wudu di sini bahasanya fardun ya. Furudul wudu itu yang pertama adalah an-niyah. Jadi orang membasahi muka, tangan, kepala sama kaki itu kalau dia berniat berwudu maka dicatat wudu. Kalau tidak ada niat maka tidak dicatat. Jadi niat itu pengaruhnya adalah kepada ini kegiatan ini atau perilaku ini ibadah atau hanya kebiasaan saja. Jadi itu dibedakan dengan niat. Jadi niat itu menjadi penting karena untuk membedakan pergerakan atau gerak atau amal ibadah zahir. Oke, itu niat. Oke, niat muktarinan bi fi'lihi. Jadi harus ketika awal orang itu berwudu membasahi muka, maka harus melakukan niat nawaitul wudu'a. Di dalam niat wudu itu harus ada lirafil hadas. Hadas ini harus ada. Dengan variasi niatnya kemudian ketika membasahi muka, misalnya saya ngambil air begini. Ya, ngambil air begini, lalu ketika saya tuangkan di muka, ini baru di dalam hati itu saya niat nawaitul wudu'ah. Maka air yang membasahi muka ketika saya melakukan niat itu dihitung dihitung sebagai air wudu yang membasahi. Misalnya begini, saya belum niat, lalu saya putar air itu ke sini. Baru sampai di sini saya niat. Otomatis yang basah itu kan mulai dari sini. Maka air yang basah di sini karena tidak bersamaan dengan niat tidak dicatat sebagai air wudhu. Artinya setelah basah itu wajib dibasuh kembali karena tadi belum niat. Jadi niat itu harus bersamaan dengan pekerjaannya. Kalau niatnya sekarang, pekerjaannya besok, itu bukan niat, namanya azm. Dalam bahasa Arab itu namanya azm. Seperti misalnya orang berpuasa, itu niatnya malam, puasanya subuh, itu dikatakan azm. Tapi itlaq kepada niat begitu. Oke, kita teruskan pembahasan wudu ya. Jadi ketika saya begini, saya ambil air, lalu begini, ini sudah harus niat, karena yang membasahi muka itu sudah dicatat sebagai basuhan yang wajib, begitu. Begini ya, begini ya, begini atau begini ya, lalu begini ya. Lah, ketika orang sudah melakukan niat, yang pertama adalah membasuh muka. Yang dibasuh itu adalah muka. Batas dari muka itu adalah panjangnya mulai dari manabitus sya'ri. Manabitus sya'ri, tempat tumbuhnya rambut. Kebiasaan orang tempat tumbuhnya rambut itu seberapa ya, di situ. Itu dari atas ke sini ya, dari atas sampai di sini. Akhirul lihyataini di sini. Nah, ini. Jadi panjang dari sini sampai sini. Nah, jadi ini harus basah. Dari sini sampai sini. Kalau lebarnya itu dari sini. Telinga sini, telinga kanan dan sama telinga kiri itu harus basah. Makanya orang ketika berwudu begini, begini, lalu putar lagi begini ke bawah. Nah, oke. Supaya basah semua. Di sini wajib basah, ini wajib basah. Kalau orang itu berjenggot, maka dilihat jenggotnya tebal atau tipis. Ukuran tebal dan tipis itu dilihat dari kulit di dalam jenggot kelihatan apa tidak. Kalau kelihatan maka dianggap tipis, maka harus basah. Kulitnya harus basah. Ya, basah semua.
Tapi kalau jenggotnya tebal, artinya kulitnya tidak terlihatan, maka cukup di apa namanya, di luarannya saja. Oke, itu tentang furudul wudu, niat sama membasahi muka. Untuk selanjutnya, insya Allah akan dibahas di part berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap pantengin Pena Masa Channel. Ilmu, bahasa, sastra, jangan lupa tetap tertawa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.